Ya, gini. Jakarta ini adalah pusat kegiatan perekonomian, juga pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan kebudayaan, dan banyak aspek-aspek lainnya. Nah, banyak dari kita yang berada di kota ini itu menghabiskan waktu untuk mencari penghidupan. Padahal kota ini bukan hanya tempat untuk mencari penghidupan. Kota ini harus menjadi sebuah kehidupan bagi warganya. Karena itulah kita lihat ruang kota Jakarta. Kalau lihat peta itu kelihatan ada 600 km persegi. Coba kita perhatikan. Sebenarnya ada 3 ruang di sini. Satu adalah ruang yang saya biasa sebut ruang pertama, yaitu rumah. Tempat kita tinggal, tempat kita bersama keluarga. Lalu ruang kedua, yaitu tempat kita kerja, tempat kita belajar, itu ruang kedua. Nah, begitu banyak penduduk di kota ini menghabiskan waktu untuk dari ruang pertama ke ruang kedua, beraktivitas apapun, terus kembali lagi ke ruang pertama. Nah, sementara ada ruang di antara keduanya, yaitu ruang ketiga. Ruang ketiga ini yang sering terlewatkan dalam kita bicara tentang membangun kehidupan sebuah kota. Karena itulah kita secara serius membangun ruang ketiga untuk memberikan tempat kepada seluruh warga agar bisa mendapatkan ruang alternatif di luar ruang pertama di rumah, di luar ruang kedua di kantor, ruang ketiga. Nah, selama ini yang banyak menyediakan ruang ketiga itu swasta, private sector. Apa yang biasa dikerjakan? Ya paling gampang kelihatan mall tumbuh di Jakarta begitu banyak. Siapa yang datang ke mall? Yang datang ke mall yang pulang kerja ke mall, pulang sekolah ke mall, Sabtu Minggu ke mall. Kenapa? Mereka mencari ruang ketiga. Mau keluar dari rumah, tapi juga bukan ke kantor. Nah, ruang ketiga inilah yang kemudian kita bangun dan kita ingin ruang ketiga itu memiliki beberapa prinsip. Pertama, dia harus memberikan perasaan kesetaraan. Dia harus memberikan perasaan inklusif. Terus kemudian dia menjadi tempat untuk orang berinteraksi, orang berkegiatan, dan dia harus memberikan sebuah pengalaman tinggal di kawasan perkotaan. Urban space experience. Itulah ruang ketiga. Nah, ini yang kita maksud dengan Jakarta bisa menjadi rumah bagi semua. Karena ruang ketiga ini yang kemudian bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Warga dengan latar belakang berbeda-beda bisa menggunakan ruang ketiga ini dengan perasaan kesetaraan. Saya sering berilustrasi. Salah satu tempat paling sentral di Republik ini namanya Bundaran HI. Itu kalau Sabtu Minggu, dulu kita ada Hari Bebas Kendaraan Bermotor, atau HBKB, atau kalau bahasa Inggrisnya Car Free Day, lebih populer Car Free Day. Dan kawasan itu, kita lihat ada 3 mall besar di situ. Satu namanya Plaza Indonesia, satu namanya Grand Indonesia, satu Tamrin City. Itu pusat pertokoan semua itu. Itulah yang menyiapkan ruang ketiga selama bertahun-tahun. Tapi apa yang terjadi? Yang masuk Tamrin City dijamin nggak berani masuk ke Plaza Indonesia. Oke? Yang ke Plaza Indonesia nggak ke Tamrin City juga. Yang ke Grand Indonesia juga tidak Tamrin City. Tanpa kita sadari, ruang ketiganya berstrata. Seakan ada kelas, siapa ke Tamrin City, siapa ke Plaza Indonesia, siapa ke Grand Indonesia. Saya sebut ini sebagai ilustrasi tanpa ada tendensi negatif. Ini untuk menggambarkan bahwa kalau private sector yang menyiapkan, tentu mereka harus menyiapkan segmen pasar. Tidak mungkin private sector itu tidak ada segmentasi. Mau bikin televisi pasti bisa tentukan stasiun saya segmen apa. Mau bikin koran, mau bikin outlet online, menentukan segmen. Maka kalau private sector menentukan segmen, jadi sama sekali bukan salah mereka. Private sector harus ada segmen yang mereka putuskan. Tapi kalau negara, segmennya siapa? Seluruh rakyat. Itulah segmen negara. Setiap warga negara punya kesempatan yang sama, punya kesetaraan. Di situ sebabnya negara harus masuk, negara harus hadir di ruang ketiga, negara harus menunjukkan bahwa kota ini adalah milik semua.
Kota ini adalah rumah bagi semua. Kota ini bukan untuk sebagian kita. Di mana itu? Ruang ketiga. Nah, ini yang kemudian kita secara serius bangun di Jakarta. Barangkali nama ruang ketiga sendiri relatif baru untuk kita. Tapi ini bukan hal yang baru di dalam kota modern dunia. Lihat Amsterdam, lihat Tokyo, lihat New York, Copenhagen, sebutlah nama kota-kota modern. Semuanya menyiapkan ruang ketiga. Apa wujudnya ruang ketiga itu? Ruang ketiga ini sejak tahun 2018 sampai 2021 itu kita membangun dan merevitalisasi 296 taman kota, 29 hutan kota, 154 jalur hijau. Ini adalah ruang-ruang ketiga yang memang dibangun untuk berinteraksi. Misalnya taman kota itu kita bangun sebagai ruang interaksi. Nah, taman itu dalam bahasa Indonesia itu satu kata, dalam bahasa Inggris ada dua. Ada garden, ada park. Kalau garden, orang datang ke taman untuk menikmati taman. Itu garden. Ada botanical garden, ada flower garden, ada taman untuk bunga, ada taman untuk botani, ada macam-macam jenis taman. Tapi datang itu untuk menikmati tanaman. Itulah taman. Tapi kalau park, itu untuk bermain, untuk berinteraksi. Nah, hampir semua taman kita dahulu itu dibangun dengan konsep garden. Konsekuensinya apa? Tertulis itu besar-besar, dilarang menginjak rumput. Kenapa dilarang menginjak rumput? Karena rumput itu dipandang sebagai pemandangan, tidak boleh diinjak. Lalu bagaimana anak bisa bermain kalau rumput tidak boleh diinjak? Takut rusak, ya tinggal ditanam lagi. Di mana-mana kalau namanya park itu tempat bermain. Nah, kita ubah. Tidak sebagai tempat untuk ditonton, tapi sebagai tempat untuk bermain. Tujuannya apa? Terjadi interaksi warga. Begitu dia menjadi tempat bermain, maka berubah. Nah, ini yang kemudian kita dorong sama-sama, bahwa yang dibangun itu bukan garden, tapi yang dibangun adalah park. Cuman dalam bahasa Indonesia kita menggunakan satu kata, yaitu kota. Kemudian juga hutan kota, jalur hijau, itu dibangun semua. Nah, ada pasangan di situ, namanya trotoar. Trotoar ini, walaupun yang kelihatan menonjol itu di Jalan Jenderal Sudirman karena paling banyak fotonya, tapi sesungguhnya yang dibangun bukan hanya di Jalan Jenderal Sudirman. Selama 3 tahun lebih ini yang kita bangun adalah 241 km. Jadi kalau 241 km itu kepanjangan kalau cuma di Jalan Sudirman. Tapi yang paling banyak difoto di situ. Tapi sesungguhnya ini seluruh Jakarta. Panjangnya 241 km trotoar. Nah, kenapa trotoar itu dibangun? Trotoar ini juga adalah ruang interaksi warga. Ini ruang ketiga juga. Ada yang di sana untuk berjalan kaki antara tempat kerja dengan rumah. Ada juga komunitas-komunitas yang beraktivitas di situ. Banyak aktivitas warga yang bisa menggunakan trotoar sebagai tempat untuk mereka menjalankan kegiatannya. Dan ketika kita ada festival, menjelang hari-hari besar keagamaan, ruang-ruang ketiga ini seperti trotoar juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi, ketika kita berbicara tentang trotoar, maka trotoar ini pun dibayangkan bukan sekedar orang menjalani dari satu titik ke titik lain, tapi kita ingin ada pengalaman di dalam mereka menjalani, membuat perjalanan menjadi pengalaman. Lalu juga ditambah nih, kita melakukan penataan pada stasiun. Ada 8 stasiun yang sudah ditata, stasiun Tanah Abang, stasiun Senen, stasiun Juanda, stasiun Sudirman, Palmerah, Tebet, Manggarai, Gondangdia. Nah, stasiun itu kawasannya ditata sehingga turun dari kereta api, dia bukan langsung menuju tempat kendaraan berikutnya, apakah ojek, apakah angkutan umum massal, tapi ada ruang di situ
di mana mereka bisa transisi dan lagi-lagi bisa interaksi. Lalu kita melakukan reclaiming the street nih, mengkonversi kawasan yang semula digunakan untuk kendaraan roda 4, roda 2 atau kendaraan bermotor diubah menjadi jalan untuk pejalan kaki. Itu kita lakukan di kawasan Duku Atas, ada jalan Kendal, ada jembatan yang semula jalan raya diubah menjadi jalan untuk pejalan kaki. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana kita membangun ruang ketiga. Dari mulai taman yang dijadikan tempat bermain, dari mulai trotoar yang dijadikan tempat untuk berinteraksi dan mendapatkan pengalaman, dari kawasan stasiun yang diubah menjadi kawasan interaksi, lalu kawasan jalan raya yang dijadikan tempat jalan kaki. Ini adalah contoh bagaimana kita membuat ruang ketiga menjadi ruang yang menarik bagi warga. Apa ciri keberhasilannya ruang ketiga? Orang kembali lagi. Ya sama seperti orang keberhasilannya ke mall. Dia datang ke mall, suka, dia minggu depan ke sana lagi, bulan depan sana lagi. Begitu trotoar kita itu bagus, maka orang jalan kaki hari itu, besoknya, minggu depannya dia akan jalan kaki lagi, diajak orang lain. Itulah tanda bahwa kita menyiapkan ruang ketiga yang membuat warga merasa ini adalah rumah bagi semua. Kalau Anda berada di taman, tadi park, Anda berada di trotoar, di situ tidak ada segmentasi pasar. Tidak ada, semua sama. Semua jalan kaki tempat yang sama, semua punya hak yang sama. Perasaan kesetaraan itu yang dibutuhkan di kota ini. Saya sering bilang begini, kita ini ingin Jakarta itu bersatu. Tapi kita membiarkan ruang ketiganya diatur dengan segmentasi. Bagaimana mungkin kita bisa punya perasaan kesetaraan? Kita ingin ada persatuan. Persatuan itu artinya kita semua terintegrasi, punya perasaan setara dalam semua aspek. Tapi rumah tentu itu adalah pilihan private, tempat kerja pilihan private, ruang ketiga itu yang harus menjadi ruang publik yang menyetarakan. Kalau ruang ketiganya diserahkan juga kepada private sector, ya private sector akan bikin segmentasi. Sama seperti bikin rumah yang rumah RRSS, bikin rumah yang kelas menengah, kelas itu kan segmentasi pasar. Tempat kerja juga begitu. Nah, ruang ketiga tidak boleh tersegmentasi. Inilah usaha kita membangun persatuan di Jakarta. Jadi, yang nampak dan bisa difoto itu taman. Yang tidak bisa difoto itu gagasan mempersatukan. Itu nggak bisa difoto. Gagasan tentang efek sosiologis itu nggak bisa difoto. Nah, gagasan itu yang harus dibawa oleh pemimpin. Gagasan itu yang dibawa di dalam menata perencanaan kota. Bahwa bukan tampilan fisik yang bisa difoto, tapi di balik itu ada perasaan kesetaraan yang munculnya dalam hati, dalam pikiran warga Jakarta. Dan begitu itu muncul, maka orang akan merasa kota ini mensetarakan, kota ini konsekuensinya mempersatukan. Jadi, di balik bangunan yang nampak depan mata, di situ ada gagasan tentang kesetaraan, ada gagasan tentang persatuan. Saya hampir selalu menempatkan semua perjalanan sebagai refleksi dan bahan pembelajaran. Lihat apapun, dicoba dilihat dari perspektif yang berbeda. Perspektif itu yang selalu saya coba munculkan dalam menjalankan apapun juga. Kenapa? Saya coba menempatkan diri saya sebagai pembelajar. Jadi ketika melihat sesuatu tuh saya harus pelajari, saya harus pahami, saya harus cari hikmahnya. Dari situ nanti ketemu. Contoh, saya menyeberang sebuah JPO sambil lihat sampai JPO. JPO ini membuat orang itu pengen cepat-cepat turun. Gak ada yang mau bertahan di atas. Jadi begitu naik JPO, pengen cepat-cepat nyebrang, pengen cepat-cepat turun. Kenapa? Karena dia tidak memberikan pengalaman.
Kalau orang mendapatkan pengalaman, dia akan mencoba menikmati pengalaman itu, pasti. Jadi saya bilang ini, lihat, coba JPO-nya copot aja tuh atapnya. Atap JPO dicopot, lalu dijadikan sebagai tempat di mana orang bisa mendapatkan pengalaman baru setiap kali dia jalan di situ. Lalu ada yang tanya, Pak, itu kan kalau hujan gimana? Loh, dia menghubungkan tempat yang tanpa atap ke tanpa atap, jadi nggak perlu atap juga gitu. Kalau dia menghubungkan dalam gedung ke dalam gedung, maka perlu atap, karena dari indoor ke indoor. Tapi kalau outdoor ke outdoor, ya nggak perlu juga ada atap. Toh di sini pakai payung, sampai di situ copot payung, ya nggak usah, pakai aja terus. Jadi prinsip sederhana. Tapi apa yang terjadi? Tempat itu kemudian berubah menjadi tempat yang memberikan perasaan kesetaraan, perasaan pengalaman. Siapa saja bisa naik ke JPO itu, menikmati tempat itu. Lalu tempat yang semula semata-mata untuk orang bekerja dari pulang satu sisi ke sisi lainnya, berubah menjadi tempat orang datang untuk dapat pengalaman berada di Jakarta. Jadi termasuk ketika terakhir di yang sekarang menjadi jembatan penyeberangan sepeda, saya berhenti di sana, mau naik sepeda, berhenti, parkir, mau numpang sholat di Masjid Sudirman. Kita sedang membangun jalur untuk sepeda. Nah, saya perhatikan mereka yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi, itu kesulitan untuk menyeberang. Mereka berada di jalur sepeda, kalau harus pindah lokasi, itu harus angkat sepedanya, naik JPO. Karena adanya jembatan penyeberangan orang. Dan tidak ada putaran untuk sepeda. Jadi kalau naik sepeda, dari satu ujung ke ujung, harus digunakan itu, harus sampai ke ujung baru bisa putar balik. Disitulah kemudian saya cek literatur. Ternyata banyak literatur tentang jembatan penyeberangan sepeda. Dan di dunia contohnya banyak. Hanya di kita ini karena sepeda tidak dipandang sebagai alat transportasi, maka dia tidak disiapkan juga untuk penyeberangan sepeda. Maka dibangunlah jembatan penyeberangan sepeda yang kita tahu sekarang sedang proses finalisasi. Nah, ini lagi gagasan itu juga muncul dari interaksi. Gagasan itu muncul dari ketika kita lihat fenomena. Dan saya sering sampaikan, gagasan tidak muncul dari meditasi. Gagasan muncul dari interaksi. Jadi semakin kita banyak interaksi dengan masalah, dengan aspirasi, dengan orang, dengan apapun, di situ akan muncul inspirasi.